Persatuan Indonesia bukanlah angan semata. Hidup rukun di tengah beda juga bukan utopia. Pemuka agama saling berdiskusi, berinteraksi agar umat meneladani ragam cara bertoleransi. Tak harus lewat khotbah dan ceramah, ada beragam cara untuk menggugah. Mustofa Bisri, Gusmus, sapaan akrabnya. Lahir di Rembang 10 Agustus 1944. Pemimpin pondok pesantren Raudatul Talibin ini adalah lulusan Universitas Al-Azhar Kairo. Dia hobi bermain bola saat kuliah di Mesir. Sebagai tokoh agama, ceramahnya juga syarat dengan nilai-nilai toleransi. Ayah dari 7 anak ini tidak hanya dikenal sebagai sosok seorang ulama. Gusmus sekaligus seniman dan budayawan dengan beragam karya menawan. Karya puisi dan sajak Gusmus syarat dengan kritik hingga renungan agama. Bukan melulu puisi, Gusmus juga menulis buku humor tentang Indonesia. Gusmus juga seorang pelukis. Minatnya melukis sudah muncul sejak belajar di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Gusmus juga terkenal aktif di berbagai media sosial. Di Twitter salah satunya, ia memiliki jumlah pengikut lebih dari 1,5 juta orang. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Silakan duduk Gus. Sama-sama. Oke. Malam ini tolong dibagi ke pemirsa Mata Najwa apa keresahan Gusmus selama ini? Saya itu kan warga negara dunia sebagai manusia. Saya adalah warga Indonesia. Saya warga Islam. Jadi saya punya 3. Dan kebetulan tiga-tiganya sebagai manusia, sebagai orang Indonesia, sebagai Muslim, ada keresahan. Kita kembali ke zaman Qabil dan Habil. Kita saling memangsa. Sesama kita itu dibuat sedemikian rupa sehingga masing-masing memperlihatkan keganasannya kepada yang lain. Ini saya sebagai manusia. Oke, orang Indonesia, ternyata di Indonesia juga kita lihat itu fitnah sudah luar biasa. Sebagai orang Islam, saya berpendapat bahwa orang Islam yang paling bertanggung jawab di negeri ini. Kita yang paling bertanggung jawab? Iya, karena kita yang mayoritas. Baik buruknya Indonesia ini tergantung pada mayoritas. Tapi kita tidak memelihatkan kegagahan mayoritas sebagai yang ngayomi, yang melindungi. Selain lewat buku, apa yang Gusmus katakan sering juga kita baca lewat status media sosial Gusmus, apakah lewat Facebook atau lewat Twitter, kita lihat cuplikan status Gusmus berikut ini. Yang terakhir Gus, bukan keyakinan agama yang membuat orang merasa benar sendiri dan menyesatkan orang lain, tapi justru kekurang yakinannya. Ya. Kalau Anda yakin dengan agamamu, apapun yang akan disampaikan kepada kamu, kamu tidak akan terpengaruh, tidak bergeming. Keyakinan itu memperkuat orang. Kalau orang masih takut diserang, takut ini, takut disangka ini, takut itu namanya belum yakin. Kalau sudah yakin pada Allah Ta'ala ada bersama kita, tidak akan takut. Ada satu tulisan Gusmus yang begitu menarik untuk saya. Ketika Gusmus menulis bahasa geram.
Betapa mudahnya sekarang kebencian disebar, khotbah-khotbah ceramah disertai dan disarati bahasa geram. Dilakukan oleh mereka yang memiliki nuansa nafsu dan keangkuhan OPB, orang pintar baru. Siapa yang Gusmus maksud OPB, orang pintar baru itu siapa Gus? Jadi orang biasanya yang pintar baru itu dia kemaruk bahasa Jawanya itu. Ingin menunjukkan kepandaiannya. Orang pintar baru berbahaya atau tidak Gus? Kemudian kalau ada orang yang bodoh yang mengikutinya, dianggap itu sudah pintar betul gitu. Tapi kalau sudah diikuti orang lalu kemudian hurul itu tertipu dengan dirinya sendiri. Wah, saya ada yang mengikuti ini, follower saya banyak ini. Tentu saya hebat. Lalu menjadi-jadilah dia. Nah itu yang berbahaya. Saya mau dikasih pesan juga dong Gus, pesan untuk saya, untuk Mata Najwa, untuk pemirsa di seluruh Indonesia yang menyaksikan ini, pesan dari Gusmus. Tetaplah jadi manusia. Karena Tuhan itu memuliakan yang namanya manusia. Jadi pesan saya itu, tetaplah jadi manusia, mengertilah manusia, dan manusiakanlah manusia. Sajak atas nama. Ada yang atas nama Tuhan melecehkan Tuhan. Ada yang atas nama negara merampok negara. Ada yang atas nama rakyat menindas rakyat. Ada yang atas nama kemanusiaan memangsa manusia. Ada yang atas nama keadilan meruntuhkan keadilan. Ada yang atas nama persatuan merusak persatuan. Ada yang atas nama perdamaian mengusik kedamaian. Ada yang atas nama kemerdekaan memasung kemerdekaan. Maka atas nama apa saja atau siapa saja, kirimlah laknat kalian. Atau atas namaku, perangilah mereka dengan kasih sayang. Jazz itu apa ya Joy? Ya, I think jazz kan first kan ya the freedom apa untuk ekspresi our thoughts and freely.